Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kami harap Bapak Ibu, saudara tetap sehat di tengah masa pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memelihara kesehatan dan memelihara kehidupan kita. Saudara, sapaan pagi pada hari ini kita akan membaca bersama dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Saya akan membacakannya demikian. Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai, engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Ya, sampai di sini saudara pembacaan kita. Nah, saudara-saudara, pada hari Sabat itu firman Tuhan menceritakan Yesus mengajar di sebuah rumah ibadat di Kapernaum. Banyak orang yang merasa kagum mendengar pengajaran Yesus karena dikatakan bahwa Yesus itu mengajar dengan kuasa. Barangkali biasanya para rabi yang mengajar Taurat, mereka mengajar itu karena sekedar kewajiban dan rutinitas saja. Tetapi Yesus berbeda, mengajar dengan kuasa. Dan saudara, di rumah ibadat itulah Yesus berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan. Biasanya saudara, kita bersama mendengar bahwa Allah itu adalah Allah yang ada, maha ada di mana-mana. Betul. Tetapi saudara, jangan lupa bahwa iblis, setan itu juga ada di mana-mana. Cuma bedanya, saya yakin sepenuhnya bahwa iblis itu tidak seperti Allah yang maha ada, ya, omnipresent. Iblis lebih tahu daripada manusia. Iblis lebih ada di mana-mana daripada manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi iblis tidak lebih tahu daripada Allah. Kuasanya, sifatnya terbatas. Nah, iblis saat itu ada di rumah ibadah. Memang mengherankan. Saudara, jadi iblis itu tidak takut dengan gedung gereja. Iblis tidak akan takut dengan Alkitab. Iblis tidak akan takut dengan simbol salib. Ya, benda-benda seperti itu iblis tidak takut. Iblis ada di gereja juga. Tetapi iblis hanya takut kepada orang yang percaya Tuhan, yang mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Saat itu iblis berteriak, "Hai, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami?
Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi iblis tahu, saudara, siapa Yesus. Iblis mengenal Yesus yang kudus dari Allah. Tetapi iblis sekalipun tahu mengenal Yesus, tapi iblis tidak menyembah dan tidak mau taat kepada Kristus. Nah, saudara, suatu pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya mengalahkan iblis? Saudara, kita perlu mengenal Kristus. Kita perlu mentaati firman-Nya. Kita tetap memelihara persekutuan kedekatan kita dengannya, maka iblis akan mundur daripada kita. Nah, saudara, kita perlu belajar dari Yesus yang tidak mau berdialog dengan iblis. Ya, ketika iblis berkata seperti itu, Yesus segera berkata, "Diam, keluarlah." Jadi, jangan pernah kita mau berkompromi dengan iblis, ya. Saya pernah menyaksikan satu tayangan film zaman dulu, ya, di mana seorang yang masuk ke ruang yang tempat sepi, yang diyakini ada banyak roh-roh kegelapan, dan ketika di tempat itu dari jauh disorot dengan kamera, di tempat yang gelap itu dia kemudian mengatakan kepada yang menunggu tempat ini, "Permisi, numpang lewat." Ya, saudara, jangan ganggu kami. Nah, saudara, itu adalah suatu yang membuka celah si jahat untuk bisa mendekat. Kita berkompromi dengan dia. Setan tentu zaman sekarang tidak lagi seperti itu, ya. Kita tidak lagi percaya kepada setan yang bisa menghilang, menembus tembok, yang tinggal di sebuah pohon dan sebagainya. Itu cara kuno, ya. Tetapi iblis, setan itu pada zaman sekarang lebih banyak menggunakan semua kelebihan manusia untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Apakah itu melalui kebiasaan kita, apa yang kita gemari, internet, dan sebagainya. Iblis bisa datang untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, iblis tidak takut dengan semua yang kita miliki, ya, benda-benda apapun, Alkitab, salib, dan sebagainya. Tetapi iblis hanya takut bila kuasa Yesus ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu tidak ada pilihan yang lain kecuali terimalah Kristus, alamilah kuasanya, dan terus bekerja mendekat di dalam Dia, maka kuasanya bekerja di dalam diri kita, menjauhkan kita daripada iblis itu. Percayalah. Amin.